Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abadu. Pelajaran kita sore ini adalah tafsir juz amma. Kita sampai di tafsir surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah kepada apa yang kamu ibadahi. Wala antum abiduna ma a'budu. Dan kalian juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Perhatikan di sini awalnya beliau pakai fi'il ini, kata kerja. A'budu itu fi'il mudhari'. Dan yang kedua ayat ketiganya ini pakai ini isim fa'il. Jadi yang pertama pakai fi'il, yang ini pakai isim. Wala ana abidu ma'abattum, ayat keempat ini pakai isim. Dan saya bukan penyembah, ini isim fa'il. Apa yang kalian sembah, ini fi'il. Ini fa'il, ini fi'il. Ini kata benda, isim fa'il, ini kata kerja. Kalau dari sisi makna itu sama ya. Saya tidak menyembah atau tidak beribadah. Saya tidak beribadah. Kalau yang di ayat keempat, saya bukan penyembah. Ini kata kerjanya, ini fa'ilnya. Kata bendanya. Wala antum abiduna. Dan kalian bukan penyembah. Ini isim fa'il tadi ya. Kata benda. Ma'abudu, apa yang aku ibadahi. Ini kata kerja. Jadi ini terjadi pengulangan mulai dari ayat 2 sampai ayat 5. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu. Walakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu. Dan untukku agamaku. Atau amalanmu. Din di sini amalan. Al-basmalah itu tentang tafsir basmalah. Taqaddamal kalamu 'alaiha, telah berlalu pembahasannya. Hadhihi suratu, surat ini, hiya ihda suratail ikhlas. Surat Al-Kafirun ini salah satu dari 2 surat Al-Ikhlas. Maksudnya surat Al-Ikhlas itu di dalam Al-Quran ada 2. Lianna surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas, karena 2 surat Al-Ikhlas adalah Qul ya ayyuhal kafirun wa Qul huwallahu ahad. Jadi Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad ini disebut surat Al-Ikhlas. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, membaca bihima fi sunnatil fajr. Membaca surat Al-Ikhlas ini di sunnah fajar, qobliyah subuh. Membaca rakaat pertama Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad.
Yang keduanya disebut surat Al-Ikhlas. Wa fi sunnatil maghrib, yang kedua di ba'diyah maghrib. Wa fi raka'atai tawaf, dan yang ketiga beliau membaca di 2 rakaat sholat tawaf. Kenapa beliau membaca di sholat-sholat ini? Lima tadammanatahu minal ikhlasi lillahi azza wa jal. Karena keduanya mengandung atau berisi tentang keikhlasan kepada Allah. Artinya kalau kita sering-sering mengingatkan tentang pentingnya keikhlasan, itu maksud daripada Rasul sering baca. Setiap fajar, kalau fajar ini pagi, maghrib ini malam ya. Hanya diupayakan dari 24 jam itu selalu kondisi ikhlas. Diingatkan ketika menjelang pagi dengan qobliyah fajar, ketika malam dengan ba'diyah maghrib. Supaya siangnya ikhlas, malamnya ikhlas. Karena tidak ada nilai amalan perbuatan manusia itu kalau tanpa ikhlas, ya. Walaupun benar amalannya, caranya benar, tapi kalau tidak ada ikhlasnya, tidak ada pahalanya. Karena ini syarat pertama dari suatu amalan menjadi amal soleh. Amalan yang diterima oleh Allah, syarat pertamanya adalah ikhlas. Wasana'u, dan yang kedua karena di dalam 2 surat ini berisi as-sana, pujian. Pujian alaihi, kepujian Allah, bisifatil kamilah, yang berisi sifat-sifat yang sempurna. Yaitu fi surati Qul huwallahu ahad, yaitu pada surat Qul huwallahu ahad. Sampai Syekhul Islam itu mempunyai kitab tebal membahas surat ini, Qul huwallahu ahad. Karena pentingnya pentingnya keikhlasan. Dan di sini menjelaskan sifat Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ayyuhal kafirun, yunadihim yu'linu lahum atau yu'lanu lahum bin nida. Jadi diperintah oleh Allah agar Rasulullah SAW memanggil mereka. Yunadi itu dengan suara keras, bukan hanya munajat. Munajat itu lirih. Kalau ini yu'lanu juga bermakna pengumuman. Dengan suara keras diumumkan. Lahum kepada orang kafir bin nida. Dengan nida. Nida itu kayak adzan. Dengan menyeru mereka dengan suara tinggi. Menyerunya bagaimana? Ya ayyuhal kafirun. Ini perintah dari Allah untuk menyeru orang-orang kafir dengan ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Wa hadza yashmalu kulla kafirin. Ini meliputi semua orang kafir. Yang diperintah untuk apa? Diseru. Sawa'un kana minal musyrikin, apakah mereka orang musyrikin? Karena musyrikin termasuk golongan kafir, ya. Au minal yahudi, atau dari kalangan Yahudi, au minan nasara, atau dari Nasara. Au minas syuyu'iyyin, atau dari kalangan Syiah. Au min ghairihim, atau lainnya. Dari orang-orang kafir. Orang kafir itu orang yang tidak beragama Islam. Maka mereka berhak untuk diseru dengan ini, ucapan ya ayyuhal kafirun. Kullu kafirin, maka setiap orang kafir yajibu an tunadihi. Harus kamu panggil mereka. Kamu seru dengan suara lantang tadi.
Biqalbika au bilisanika, dengan hatimu atau dengan lisanmu. In kana hadiran, dengan lisanmu kalau hadir. Kalau nggak hadir ya dengan hatimu. Ya. Diseru litatabarra'a minhu. Diseru untuk menyatakan tabarra'. Tabarra' itu seruan untuk berlepas diri. Minhu, dari orang kafir, wa min ibadatihi, dan berlepas diri dari apa? Cara ibadahnya. Jadi yang ditinggalkan, yang berlepas diri, yang barok itu pertama dengan orangnya, yang kedua dengan cara ibadah mereka. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak beribadah dengan apa yang kamu sembah. Wala antum abidu nama a'bud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku beribadah. Wala ana abidu ma'abatum, dan saya bukan penyembah apa yang kalian ibadahi. Wala antum abidu nama a'bud. Ini tadi yang pengulangan ya. Jadi diulang saja. Nah, kenapa ini terjadi pengulangan? Kata beliau, kurriratil jumalu ala marrataini. Ayat ini pengulangan dua kali. Yang fiilnya dua kali, yang kata bendanya dua kali. Yang perlu diperhatikan tadi bahwa pengulangannya bukan kata benda, tapi kata kerja dulu, fiil dulu, baru kata benda, isim, baru diulang lagi kata isimnya, baru kata kerjanya. Kita lihat dulu ya di pengulangannya itu. Pertama, la a'budu, ini kata kerja ya, fiilnya. Ya. Kemudian di sini kata benda ya, isim fa'il. Kemudian bukan diulang dengan kata kerja lagi, tapi diulang dengan kata benda. Gitu. Pengulangan dua kali tapi tidak sama gitu loh. Nah, la a'budu ma ta'budun, ini kata fi'il ya, kata kerjanya. Nah, aku tidak beribadah, ini aku tidak beribadah apa yang kamu sembah. Ai la a'budul ladzi ta'budunahum. Maksudnya aku tidak beribadah atau tidak menyembah ya, sesuatu yang kamu ibadahi. Apa yang kamu ibadahi itu wahum al-asnam, yaitu berhala. Wala antum abidu nama a'bud, kalian wahai orang kafir bukan penyembah. Ini kata benda. Kalian bukan penyembah apa yang aku beribadah, yaitu Allah. Nah, wa ma huna fi qawlihi ma a'budu, ma di sini ya. Tadi ini ya. La a'budu ma ta'budun, ma-nya di sini. Nah, fi qawlihi ma a'budu ini ya. Bimakna man. Dan kamu bukan penyembah. Yang aku sembah di sini bermakna bukan yang aku, maknanya yang man di sini. Apa diartikan man itu? Berakal, maksudnya berakal di sini. Kalau man ini kan sesuatu yang tidak berakal. Tapi di sini maknanya apa? Man, di mana man. Yang berakal itu Allah, malaikat, jin, manusia. Ya. Itu pakai man. Nah di sini maknanya itu man. Dan kalian bukan penyembah yang aku sembah. Yang aku sembah siapa? Allah.
Maka di sini maknanya itu man, bukan ma. Ya, bimakna apa? Man. Li'annal ismal mausul, karena isim mausul itu maksudnya ma ini. Idza ada ilallah, kalau dikembalikan kepada Allah, karena di sini kan maknanya Allah ya. Kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Apa yang aku sembah? Allah. Maka ma di sini yang merupakan isim mausul, kalau kembali kepada Allah, fa innahu ya'ti bilafdzi man, maka itu harus dimaknai apa? Man. Paham ya? Asalnya ini isim apa? Mausul. Tapi karena ini kembali kepada Allah, maka maknanya apa? Man. Jadi kalau dari sisi makna, bukan dari ayat, wala antum abidu naman a'budu. Gitu. Ya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah. Aku tidak beribadah itu kata kerja. Beda tadi kalau yang di ayat ini, saya bukan penyembah. Ini kata benda. Kalau di sini, saya tidak beribadah apa yang kalian ibadahi. Kalau ini mungkin isim mausul, karena yang diibadahi mereka kan benda mati. Apa itu? Asnam. Jadi ini tetap isim mausul, karena tidak kembali pada Allah. Wala antum abiduna ma a'bud, yakni ana la a'budu asnamakum. Maksudnya saya tidak menyembah, ini kata kerja ya. Beda, saya tidak menyembah dengan saya bukan penyembah. Kalau saya bukan penyembah itu abidun, yang ini ya. Wala ana abidun, ini abidun, saya bukan penyembah. Kalau di sini saya tidak menyembah. Apa bedanya antara kata kerja dan kata isim fa'il, pelaku? Saya tidak beribadah, saya tidak menyembah berhala kalian. Wa antum la ta'budun Allah, dan kalian tidak menyembah Allah. Wala ana abidun, ini pengulang ya. Kalau tadi pakai kata kerja, saya tidak menyembah. Kalau ini, dan saya bukan penyembah apa yang kalian ibadahi. Dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Diperhatikan dulu bahwa tadi pengulangannya antara kata kerja sama kata benda. Isim fa'ilnya. Qad yadhunnu dhannu, telah terjadi penafsiran sebagian ulama penafsir, ulama tafsir, anna hadhihi mukarraratun litaukid, bahwa pengulangan ini dalam rangka taukid. Taukid itu penegasan. Jadi ini dalam rangka penegasan. Coba kalau dilihat ini kan seperti penegasan. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Diulang lagi, dan saya bukan penyembah. Tadi saya tidak menyembah yang ini, dan saya bukan penyembah apa yang kalian sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Sehingga sebagian ahli tafsir meyakini atau menafsirkan pengulangan ini dalam rangka taukid. Apa taukid? Penegasan. Walaisa kadzalik. Padahal tidak seperti itu. Bukan penegasan. Nah, li'anna sighata, karena lafadznya beda, mukhtalifatun. Li'anna sighata mukhtalifatun. Karena ayatnya beda. Nah, la a'budu ma ta'budun fi'lun. Ya. La a'budu ma ta'budun ini fi'il. Wala ana abidu ma abattum, abidun wa abidun ismun. Sementara ana abidun ini isim. Nah, wa tauqidu, sementara kaidah taukid, kalau mau ditafsirkan taukid,
la budda an takunal jumlatu as-saniyatu kal ula. Kalau mau dimaknai atau ditafsirkan taukid, maka jumlah atau ayat kedua itu harus sama dengan jumlah yang pertama. Ya, kalau mau dikatakan jumlah ayat yang terakhir itu harus sama dengan yang kedua. Sementara ini kan tidak sama. Pertama fi'il, yang kedua isim. Kalau mau dikatakan penegasan itu ini sama-sama fi'il atau sama-sama isim, baru bisa dimaknai apa? Taukid. Jadi penafsiran ini dalam rangka taukid, dalam rangka penegasan. Idan al-qaulu bi annahu kurrira lit-taukidi dhaifun. Kesimpulannya bahwa apabila pengulangan ini dalam rangka penegasan, maka itu penafsiran yang apa? Lemah, kurang kuat. Idan terus yang kuat apa? Idan limadza hadza at-tikrar. Kalau gitu yang kuat maknanya apa dari pengulangan ini? Nah, belum terjawab ya. Yang jelas kalau dimaknai pengulangan itu apa, dimaknai penegasan dari pengulangan itu kurang kuat, artinya lemah. Qala ba'dul ulama tafsir lain. Tadi ulama tafsir pertama dimaknai apa? Taukid. Sebagian ulama tafsir beda. La a'budu ai al-an. Saya tidak menyembah, maksudnya sekarang. Wala ana abidun, dan saya bukan penyembah, ma'abatum fil mustaqbal, nanti. Jadi mulai sekarang sampai nanti pun aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Nah gitu. Beda dengan pertama tadi. Yang pertama apa tadi? Taukid. Nah, yang kedua tafsirannya apa? Mulai sekarang sampai nanti pun terakhir sampai akhir saya tetap tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Ya. Fasara la a'budu ma ta'budun, sehingga makna la a'budu ma ta'budun ai fil hal, sekarang. Wala ana abidu ma abatum, pengulangannya saya bukan penyembah apa yang kalian sembah, yakni fil mustaqbal, sampai nanti pun saya tidak saya bukan penyembah apa yang kalian sembah. Sampai sini paham dulu ya. Nah, saiki sampai besok tetap saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan saya bukan penyembah apa yang kalian sembah. Itu makna kedua. Li'annal fi'lal mudhari, karena fi'il mudhari mana itu? A'budu, ya. Yadullu 'alal hal, itu menunjukkan atau bermakna hal, sekarang. Wa ismul fa'il, sementara isim fa'il yadullu 'alal istiqbal, bermakna yang akan datang. Bidalilin annahu amila, dengan dalil bahwa telah dilakukan. Wasmul fa'il la ya'malu illa idza kana lil istiqbal, sementara isim fa'il tidak diamalkan kecuali nanti. Nah, la a'budu ma ta'budun al-an, artinya saya tidak menyembah apa yang kalian sembah sekarang. Wala antum abiduna ma a'bud, yakni al-an, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah sekarang. Wala ana abidum ma abattum, yakni fil mustaqbal, nanti pun saya bukan penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud fil mustaqbal, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah nanti pun. Ini tafsiran kedua, ya. Bisa tadi tafsiran kedua? Nah, urusannya sama waktu, ya. Bukan taukid seperti yang pertama, tapi urusan sekarang sampai akan datang pun saya bukan penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah.
Nah, lakin awrada ala hadzal qaul iradun kaifa. Tapi kemudian ada terhadap ucap tafsiran ini ada yang mengomentari kaifa qala wa antu wala antum abiduna ma a'bud. Kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Waktu turunnya itu ketika disampaikan pada musyrikin, ketika turunnya surat ini Al-Kafirun. Ma'annahum qad yu'minuna faya'budunallah. Ternyata setelah lama berselang banyak orang-orang musyrikin beriman dan menyembah Allah. Ya. Katanya tadi sampai nanti pun kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Ternyata setelah berselang lama, waktu lama, banyak orang musyrikin yang dulunya menyembah berhala beriman menyembah Allah. Wa ala hadza fayakunu fi hadzal qaul nau'un min ad-dha'fi. Sehingga tafsiran kedua ini pun masih mengandung apa? Ad-dha'fu. Pertama tadi dimaknai taukid lemah, ya. Yang kedua dimaknai dari sisi waktu, itu juga mengandung kelemahan. Tadi kelemahan pertama kenapa? Karena tidak samanya ayat, ya. Kalau taukid itu harus sama fiil, isim. Yang kedua ini nyatanya enggak. Ya. Banyak orang musyrikin ketika turunnya ayat ini yang dulunya menyembah berhala ternyata menyembah Allah. Kan tidak cocok lagi. Maka penafsiran kedua ini pun masih mengandung kelemahan. Wa ajabu an dzalika bi anna qawlahu wala antum abiduna ma'bud yukhatibul musyrikin, tapi mereka masih berkilah. Nah, masih menjawab bahwa kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Ini ya, kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat ini ditujukan kepada musyrikin alladzi alimallahu ta'ala annahum lam yu'minhu. Ini ditujukan kepada orang-orang musyrikin yang Allah tahu bahwa mereka tidak beriman. Tidak mengena kepada siapa? Orang musyrikin yang beriman. Ya, fayakunul khitab laisa aman, sehingga kalau begitu tujuan ayat tadi tidak umum. Karena orang musyrikin yang awal turunnya ayat itu masih pecah jadi dua. Ada yang tetap di atas kesyirikannya. Kalau yang tetap di atas kesyirikannya kena ayat itu. Ada yang beriman. Nah, wa hadza mimma yudha'iful qawlu ba'du syai'. Ini alasan ini yang menjadikan lemahnya penafsiran ini. Nah, fa indana al-an qaulan, sehingga di sini tadi ada dua, sampai sini ada dua penafsiran. Innaha taukidun, yang pertama dimaknai taukid, wasani innaha fil mustaqbal. Nah, al-qaulus salis, sekarang penafsiran ketiga. Yang sebelum masuk ketiga, yang 1-2 harus dikuasai dulu, ya. Pertama tadi dimaknai taukid, kedua dimaknai mustaqbalan. Tafsiran ketiga, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, ai la a'budul asnam, aku tidak menyembah berhala, allati ta'budunaha, yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku ibadahi, ai la ta'budunallah, kalian bukan penyembah Allah. Wala ana abidun ma abattum, saya bukan penyembah apa yang kalian ibadahi,
dan wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku ibadahi. Ai fil ibadah. Nah, maksudnya itu cara ibadahnya. Sekarang cara ibadahnya. Ya, cara ibadah kepada Allah dan cara ibadah kepada berhala. Beda. Nah, ai lastu ibadati ka ibadatikum. Maksudnya saya ini di dalam ibadahku itu tidak seperti ibadah kalian. Nah, berarti ini bahas apa? Makna cara atau kaifiyah beribadah. Ini tafsiran ketiga. Wala ibadatukum ka ibadati, dan cara ibadah kalian tidak seperti ibadahku. Fayakunu hadza nafyun lil fi'li, sehingga di sini yang ditiadakan itu adalah apa? Perbuatannya. La lil maf'uli bihi, bukan kepada yang disembah. Nah, ai laisa nafyan lil ma'bud, tidak bermakna yang ditiadakan itu yang diibadahi, cuma dibedakan dari sisi apa? Caranya. Cara beribadah. Lakinnahu nafyun lil ibadah ay la a'budu ka ibadatikum. Jadi yang ditiadakan itu ibadahnya. Aku tidak beribadah seperti ibadah kalian, dan kalian tidak beribadah seperti ibadahku. Li'anna ibadati khalisatun lillah, karena ibadahku itu ikhlas karena Allah. Wa ibadatukum ibadatun syirkun, sementara ibadah kalian ibadah syirik. Sama-sama kepada Allah, cuma kalau saya ikhlas, kalau kalian tidak ikhlas. Ini tafsiran keberapa? Ketiga. Nah, apa yang ketiga tadi? Yang ditiadakan itu cara ibadah kalian dan cara ibadahku. Ibadahku itu ibadah yang ikhlas, ibadah kalian ibadah syirik. Walaupun sama-sama beribadah kepada Allah. Al-qaulur rabi'u, sementara sekarang kita masuk ke tafsiran yang keempat. Tafsiran ketiga tadi tidak dikomentari ya. Jadi lemah atau enggak ya. Tafsiran keempat, waqtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tafsiran keempat ini tafsiran yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Anna qawlahu la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud hadzal fi'lu. Ini adalah fi'il. Fi'il itu tafsiran pertama tadi. Nah, nanti tafsiran kedua, di tafsiran pertama itu tafsiran ayat keduanya itu ketika di Al-Kafirun itu penguat. Ya. Ini yang tafsiran la a'budu ma ta'budun, ini adalah fi'il muwafiqun lil qaulil awal fi hadzal jumlah. Jadi jumlah ini, ayat ini mencocoki penafsiran pertama. Nah, perbuatannya. Nah, ini adalah fi'il, ini mencocoki penafsiran pertama. Wala ana abidum ma abattum, yang ini kata bendanya itu isim fa'ilnya. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud, ai fil qabul, di dalam masalah diterima tidaknya suatu amalan. Bimakna walan aqbalu ghairu ibadati. Fil qabul ini maksudnya di dalam masalah penerimaan, ya. Qabul itu
Qabul itu terima. Kalau kubul, hati-hati baca qafnya ini. Kalau qabul apa? Diterima. Kalau kubul, kalau qafnya di doma itu alat pembuangan di depan. Ya, untuk kencing. Itu qafnya di doma. Kalau qabul artinya apa? Diterima. Makanya disebut ijab. Ijab kubul apa ijab qabul? Nah, ijab qabul. Serah, terima. Nah, terimanya itu qabul. Fil qabul di sini. Di dalam masalah penerimaan. Maksudnya apa? Bimakna walan akbalu, saya tidak menerima. Ya, aku tidak mau gitu. Kalau nikah itu aku enggak, saya tidak qabul, tidak terima. Pernikahan ini saya tidak terima. Walan akbala ghaira ibadati. Jadinya tafsirnya gitu. Wala ana abidu ma'abatum, maksudnya saya tidak menerima selain ibadahku. Walan akbalu, dan saya tidak menerima ibadatikum, atau ibadatakum, ibadah kalian. Wala antum kadzalik lan takbalu, demikian juga kalian tidak menerima apa yang aku ibadahi. Dan fatakunul jumlatul ula aidun alal fi'li, sehingga ayat pertama yang wala ana abidu ma'abatum itu aidun ilal fi'li, kembali ke fi'il, tadi sudah disebutkan ini. Wal jumlatu tsaniyah, yaitu wala ana abidun ini aidun ilal qabul war ridho, kembali kepada nerima dan ridho. Ya sudah aku terima dan aku ridho. Itu yang ini, wala ana abidun ma'abatum. Yakni la a'buduhu wala ardahu, aku tidak menyembahnya dan aku tidak meridhoinya. Wa antum kadzalik, kalian juga begitu. La ta'budunallah wa la tardawna bi ibadatihi, dan kalian tidak ridho beribadah kepada Allah saja. Ini tafsiran yang keempat yang dipilih oleh Syekhul Islam. Tafsiran ini wa hadzal qaulu, kata beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin, penafsiran keempat ini, idza ta'ammal tahu, kalau kamu perhatikan, la yaridu alaihi syai'un minal fahawati sabiqah. Tafsiran keempat ini tidak merendahkan dari penafsiran yang lalu. Fayakunu qaulan hasanan jayyidan, sehingga ini penafsiran atau penafsiran yang hasanan, penafsiran yang bagus. Karena juga tidak di penafsiran keempat ini tidak disebutkan kelemahan-kelemahannya, tidak ada kelemahan-kelemahannya. Sehingga di sini kata beliau ini penafsiran yang hasanan. Apa hasan? Hasan bagus ya. Kalau jayyidan bagus juga maknanya ya. Nah, apa? Bagus sekali. Nah, ini penegasan. Wa min huna, maka di sini na'khudhu, kita ambil atau kita ambil kaidah atau kita jadikan kaidah annal Qur'anal Karim, bahwa Al-Qur'anal Karim ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, laisa fihi syai'un mukarrarun, tidak ada di dalam Al-Qur'an dari awal sampai akhir itu ayat-ayat yang diulang li ghairi faidatin itlaqon. Tidak ada ayat yang diulang itu yang tidak ada faidahnya sama sekali. Paham sampai sini? Penting ini. Artinya kalau terjadi banyak pengulangan di ayat-ayat itu pengulangan yang tidak mengandung
tidak mengandung, tidak berfaedah. Artinya kandungannya mesti faedah gitu. Bagaimana ngomongnya? Hah? Nah, tidak ada pengulangan yang terjadi itu sia-sia. Tidak ada kesia-siaan pengulangan ayat-ayat yang terjadi di dalam Al-Quran. Semuanya apa? Berfaedah. Nah, laisa fihi syai'un mukarrarun, tidak ada di dalam Al-Quran itu sesuatu yang diulang, illa walahu faidatun, kecuali pasti ada faedahnya, walaupun diulang berkali-kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu kan diulang-ulang banyak. Wailul lil mukadzibin, surat Al-Mursalat ya. Li'annana lau kulna, karena kalau kita katakan inna fil Qur'ani syai'an mukarraran biduni faidatin, kalau sampai ada orang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat yang diulang tanpa faedah, lakana fil Qur'an ma huwa lagwun, berarti Al-Quran itu mengandung kesia-siaan. Mestinya ini enggak usah, ini disetip aja, ngapain diulang-ulang misalnya ya. Seperti babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apain diulang-ulang misalnya. Padahal kalau jangan melihat maknanya dulu ya. Kalau kita lihat dari sisi pahala bacanya saja ya. Satu huruf kan 10. Walaupun satu ayat diulang 100 kali ya tetap itu bertambah terus pahalanya ya. Walaupun satu ayat diulang-ulang, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semalam suntuk baca ayat itu misalnya. Asalkan ikhlas, sia-sia apa enggak? Enggak, satu hurufnya 10 pahalanya. Nah, kalau dari sisi bacaan saja, belum lihat dari sisi maknanya ya. Atau maksud, kenapa Allah sampai mengulang-ulang. Wahuwa, maka ini, pengulangan ini munazzahun an dzalika. Munazzahun itu dibersihkan, disucikan dari kesia-siaan. Ya, penting bagi kita apa tadi memahami bahwa tidak ada di dalam Al-Quran, walaupun terjadi pengulangan-pengulangan yang berulang-ulang banyak kali, itu tidak mengandung kesia-siaan. Al-Quran itu munazzah dari itu, bersih dari kesia-siaan. Wa ala hadza fatikraru fi suratir Rahman, sehingga dengan ini maka pengulangan ayat di surat Ar-Rahman, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, wa fi suratil Mursalat, dan di dalam surat Al-Mursalat, wailu yawma idzil lil mukadzibin tikrarun li faidatin azimatin. Itu pengulangan yang mengandung faedah yang besar. Nah, wahia, di antaranya faedah besarnya itu apa itu? Anna kulla ayatin, bahwa setiap ayat, mimma baina hadhil ayatil mukarrarah, yang ada di antara dua ayat yang diulang. Ya. Ayat yang ada di antara dua ayat yang diulang. Kalau fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu dimulai dari apa? Bahas apa ayatnya? Walaqal insanu min salsalin kal fakhar, itu sudah ada di awalnya. Wal habbul asfi war raihan. Ya, itu dari situ ya. Wal habbul asfi war raihan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setelah fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, baru Allah menjelaskan bahwa khalaqal insanu
min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahrani yaltaqiyan wa bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ayat-ayat yang diantara ayat yang diulang itu fa innaha, kata beliau, tashmalu ala ni'amin azimatin. Jadi ayat yang berada di antara dua ayat yang diulang ini menjelaskan tentang kenikmatan yang besar. Jadi dari awal Allah terangkan kenikmatan besar. Kemudian diulang lagi ayat, kemudian ayat berikutnya yang dikurung oleh ayat yang diulang itu, berarti itu kenikmatan yang lebih besar daripada yang pertama tadi, gitu. Bisa dilihat itu menjelaskan tentang bagaimana hukum Allah, syariat Allah kepada jin dan manusia, surat Ar-Rahman. Wa ala'in jasimatin, dan kenikmatan-kenikmatan yang jasima, yang penuh dengan kebaikan. Summa inna fiha minal faidatil lafziyah, belum lagi kalau ditinjau dari faidah lafadznya. Apa faidah lafziyah dengan pengulangan itu? At-tambihu. Tambih itu artinya peringatan agar orang itu fokus lagi bahwa setelah Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban ini Allah akan sebutkan kenikmatan yang lebih besar lagi, gitu loh. Ditambih itu diingatkan lagi. Awas, kayak gitu. Awas, ini Allah akan menjelaskan perkara besar lagi. Dan disebutkan marajal bahraini yaltaqiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, itu maunya hati-hati, ini akan disebutkan lagi kenikmatan besar lagi oleh Allah. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Itu kenikmatan yang lebih besar dari yang tadi. Kemudian oleh Allah diulang lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pengulangan ini untuk membangkitkan kesadaran bahwa Allah akan menyebutkan kenikmatan besar lagi. Yahruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Seterusnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Itu besar, kenikmatan besar. Nah, at-tambihu, peringatan lil mukhatab, kepada yang dituju dari ayat itu. Haitsu yukarriru alaihi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa yukarriru alaihi wailun yawma idzil lil mukadzibin, celaka bagi orang yang mendustakan. Nah, ini tafsir surat Al-Kafirun atau surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ada berapa? 2. Qul huwallahu ahad dan Al-Kafirun. Tadi ada 4 penafsiran. Nah, yang pertama dimaknai taukid, yang kedua dimaknai waktu, yang ketiga keadaan atau cara ibadah, yang ketiga dikembalikan pada pertama. Nah, dan terakhir tadi menjelaskan tentang faidah pengulangan ayat-ayat. Oh, pengulangan itu tidak mengandung kesia-siaan. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjut lakum dinukum waliyadin. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kajian ini juga bisa menghapus dosa-dosa kita
kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita berharap menghadap Allah dalam keadaan qalbun salim, hati yang selamat. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.